Halo warga internet, selamat datang di Warung Politik. Gimana kabar punggung kalian nih? Masih pegal kena lubang jalanan yang gak kelar-kelar belum? Nih, sabar ya, karena di sana, di gedung megah yang itu tuh, spesifiknya ini kita mau bahas sekarang di Kalimantan Timur. Oke, kita mau bahas di sana karena di sana lagi heboh banget. Oke, yuk kita lihat aja drama apa yang sedang terjadi di Instagram deh. Kita coba di Instagram dulu. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa pembangunan ke depan ini tidak boleh hanya sibuk membangun yang terlihat saja, tetapi kita lalai membenahi yang mendasar. Apa yang mendasar ini adalah SPM, standar pelayanan minimum. Yang tidak boleh kita ini hanya bangga pada bangunan gedung-gedung saja. Ini tidak boleh kita bangun, tetapi lemah di dalam. Kita bangga terhadap bangunan gedung-gedung saja. Coba kita bangga terhadap jalan-jalan saja. Pelayanan. Sekali lagi bahwa pemerintahnya hadir adalah untuk melayani seluruh masyarakat kita. Oleh karena itu tidak boleh kita hanya mengejar proyek saja. Nggak boleh itu. Tetapi kita lupa akan hasilnya. Oleh karena itu sekali lagi arah pembangunan Kaltim ini harus berdiri di atas 3 hal. Yang pertama harus tepat sasaran. Yang kedua harus tepat manfaat. Yang ketiga harus berdampak langsung kepada masyarakat Kalimantan Timur. Setiap rupiah anggaran ini harus kita pertanggungjawabkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat kita. Oleh karena itu, mana yang mendesak, mana yang strategis, dan mana yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat, inilah yang harus kita lakukan. Dan sekali lagi bahwa setiap program ini harus punya manfaat yang hasil. Setiap kebijakan ini harus mempunyai dampak. Jadi jangan semua ingin diprioritaskan. Kita kalau lihat usulan tadi di sini, jumlahnya ada 2000 sekian-sekian, ini kan nggak mungkin. Maka harus kita filter. Sekali lagi, loh, kenapa nggak mungkin, Pak? Ya, ntar lanjut dulu. Jangan semua ingin diprioritaskan karena kalau semua diprioritaskan maka tidak ada yang prioritas. Kalau semuanya mau prioritas, nggak ada yang bisa prioritas. Kita butuh pembangunan yang terukur. Kita butuh pembangunan yang realistis dan tentunya berani berpihak kepada masyarakat kita ini. Berpihak pada pelayanan dasar, berpihak pada infrastruktur yang produktif. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berpihak pada penguatan ekonomi rakyat. Ekonomi kita ini jangan lagi mengandalkan yang ekstraktif, tapi bagaimana ekonomi UMKM kita, UMKM bisa naik kelas. Bahkan kita bagaimana mengandalkan ekonomi biru kita. Dalam Musrenbang penyusunan RKPD 2027 di Samarinda, Rudi menegaskan pembangunan tidak boleh sekedar mengejar proyek yang terlihat, sementara standar pelayanan minimum justru terabaikan. Pendapat netizen dulu, kita lihat dulu satu-satu. Kagum sama rakyat Kaltim, tahan sama cobaan. Sebenarnya nggak cuma rakyat Kaltim ya yang berada di posisi ini. Di Lampung sekalipun, kamu bayangin ya, di Lampung sekalipun itu dari tahun 2000-an sampai terakhir dibenerin sama Presiden Joko Widodo tuh. Itu sampai pemerintah pusat ngambil alih. Gubernurnya nggak bisa benerin jalan. Sampai presiden datang, presiden bilang, presiden ngelakuin sarkas. Jalannya bagus, saya enak, saya bisa tidur, jalannya mulus. Itu gubernurnya pada waktu itu tepuk tangan, mendengar akan dibantu jalannya. Dan sekarang apa? Gubernurnya atau mantan gubernurnya ketangkep kasus korupsi. Tapi apa yang dilakukan masyarakat Lampung? Masyarakat Lampung itu kalau misalnya saya lihat di lapangan, itu mereka tuh sebenarnya kompak-kompak loh. Demo iya, nuntut iya, cuman memang kayak kurang terorganisir aja gitu loh. Jadi kayak kurang kuat aja apa yang mereka lakuin. Tapi sekarang untungnya udah banyak influencer yang bergerak, nyindir, jalan, kerja, selesai. Pelan tapi pasti jalanan di Lampung itu dibangun dan maju. Salut buat para influencer Lampung. Salut. Nah, sedangkan di Kalimantan ini kalian sudah bertahun-tahun dan alhamdulillahnya kalian bisa melek sekarang, kalian bisa berkumpul bersatu gitu. Sadar kalian? Keren. Dari Edi Masran, Pak Rudi menghujat gubernur yang suka belanja kemewahan hanya buat dinikmati kepala daerah. Pak Rudi bilang ada kepala daerah yang botol, bodoh dan tol. Beli mobil dinas 8,5 miliar, renov
Rujab, rumah jabatan 25 miliar. Keluarga dan kroninya diangkat dalam banyak jabatan di lingkungan Pemda yang dia pimpin. Keren, saya suka Pak Rudi yang begitu. Cakep ini. Ketika netizen itu benar-benar nyakitin, Cok. Faktanya tuh nggak bisa lagi dibantahkan. Terima kasih Pak Rudi Masud sudah mengkritik dan memberikan arahan pada Gubernur Kaltim. Dari Hasanuddin Hendy, keren banget orang ini, lagi mengomentari kebijakan Gubernur Kaltim yang bobrok. Ya, ada centang biru nih. Dari Bro Wawan, Rudi sedang menyentil gubernur. Komenannya, proyek diambil keluarga, di markup dulu kah apa di tender kah? Terbentur aturan, Rudi Masud gagal ganti akuarium dan kursi pijat dengan uang pribadi. Sudah tercatat sebagai aset milik Pemprov. Pak Masud, ini menarik nih. Kenapa menarik? Gini loh guys, apa kalian gak pegal ya lihat drama keluarga yang dandananya itu pakai duit negara? Di saat kalian harus hajar lubang jalanan yang gak kelar-kelar sampai ban motor itu kayak mau copot, ban mobil kayak mau copot. Di gedung megah itu ada yang lagi enak-enakan dipijat pakai mesin seharga apa? Mobil bekas lah, dibayar pakai duit dan keringat kalian gitu. Enak bener ya, kayak rakyat yang kerja, mereka yang dipijit. Yuk bangun yuk, warga Kaltim, kita bangun. Kita ini mau bangun daerah atau cuman mau bikin arisan keluarga besar di kantor pemerintahan sih? Dulu pas kampanye, manis janjinya itu minta ampun. Janji mau mensejahterakan rakyat, janji infrastruktur mulus sampai ke pelosok. Nyatanya blunder semua. Yang terrealisasi malah pengadaan barang-barang manja yang bikin kita tuh sadar gitu loh kalau kita semua udah kena prank. Ya hari ini kan ada aksi tuh ya karena rakyat itu udah muak. Jadi seolah-olah kayak prioritas penguasa kita itu bukan kenyamanan ban mobil kita saat kita lagi di jalan, tapi kenyamanan pantat mereka di kursi pijat. Mungkin jalanan rusak itu sengaja dibiarin kali ya, biar pejabatnya ada alasan buat beli kursi pijat karena badannya pegel-pegel lewat jalan yang sama. Ini yang paling bikin emosi sih, pas berita beli akuarium dan kursi pijat ini viral dan dihajar oleh netizen, tiba-tiba muncul narasi heroik kalau Pak Rudi Masud ini mau ganti pakai uang pribadi. Tapi faktanya apa? Gagal total. Alasan gagalnya itu karena barang-barang itu sudah terlanjur dicatat sebagai aset Pemprov Kaltim pada tahun berapa ya? Tanggal 30 kalau nggak salah. Pemikiran macam apakah ini di kepala saya? Kalau emang niat pakai duit pribadi dari awal, kenapa harus lewat prosedur pengadaan aset daerah? Ayo, ini kayak ketahuan maling tapi ngaku lagi pinjem. Dan gilanya, sistem administrasi malah jadi tameng buat mereka bisa pakai barang yang mereka beli itu secara gratis. Pinter banget gak sih ini? Salah beli, terus ketahuan, terus pura-pura mau bayar, ditolak sistem. Akhirnya tetap dapat barang cuma-cuma kan? Ini mah bukan gagal bayar. Ini kayak strategi dapat lungsuran gratisan gitu loh, barang-barang gratisan. Belum lagi nih ya, di berita kedua ada sesuatu yang bikin saya kaget. Nih beritanya ini nih. Bukti sibuk sekali, anggaran untuk laundry pakaian Gubernur Kaltim 450 juta per tahun. Bukti sibuk sekali, anggaran untuk laundry pakaian Gubernur Kaltim 450 juta per tahun. Komenannya, manusia apa ini ya? Bajunya lapis baja sampai susah dibersihkan atau gimana? Emang gubernur tempe? Setuju. Komenannya, suruh bini noni Belanda cuci. Fungsi bini itu apa? Jangan cuma mau duit saja, suruh cuci sama dia. Jangan pakai uang negara, malu dikit dong. Ada punya malu nggak, woi gubernur? Anggaran untuk laundry pakaian Gubernur Kaltim 450 juta ini ternyata diklarifikasi. Nah, siapa yang klarifikasi? Ini videonya nih. Jadi mungkin kita udah lihat ya yang di medsos rame anggaran 450 juta yang memang kita siapkan untuk belanja jasa cuci atau laundry keperluan rumah tangga untuk gedung pada rumah jabatan. Karena memang kalau kita lihat di data RUP itu memang nama-nama gedungnya itu belanja cuci atau laundry untuk kepala daerah. Padahal sebenarnya anggarannya diperuntukkan bukan hanya untuk jasa untuk laundry pakaian kepala daerah, tapi untuk item-item atau rumah tanggaan yang ada di pada gedung di rumah jabatan. Misalnya kayak laundry karpet, laundry gorden, bed cover, sepak-sepak yang meja jamuan dan rumah jabatan kan nggak hanya satu gedung itu aja ya. Jadi kita mengakomodir kebutuhan operasional
harinya dilaksanakan kegiatan-kegiatan di sana. Kan kita udah tahu ya kalau sekarang kan efisiensi kegiatan nggak ada di hotel, jadi otomatis kegiatan seremonial, kedinasan, sosial, agama, organisasi masyarakat itu dilaksanakan di gedung-gedung pada rumah jabatan. Jadi begitu banyak tamu masyarakat yang membuat acara, mengadakan acara dari kami tidak memungut anggaran atau kami tidak memungut biaya operasional apapun. Jadi keperluan laundry itu tersebut tidak hanya untuk pakaiannya Pak Kepala Daerah. Jadi itu hanya di nama di rupiahnya saja. 450 juta rupiah cuman buat laundry setahun. Sebulan berarti 37 juta lebih. 37 juta lebih kan. Katanya buat cuci gorden, bed cover di 6 gedung kompleks kantor gubernur. Terus karena di sana banyak kegiatan dan lain sebagainya. Logikanya tuh gini nih. Itu gorden atau apapun itu tiap hari kena kuah opor apa gimana? Tiap hari kena kotoran apa gimana? Sampai harus dicuci terus tiap hari. Hotel apa gimana? Anggaran-anggaran yang nyeleneh kayak gini, anggaran-anggaran yang di luar nulur kayak gini, itu membuat para mahasiswa, masyarakat yang ada di sana akhirnya jadi melek. Dan tibalah saya ketemu suatu postingan di Instagram yang berbunyi seperti ini. Seruan aksi 214 Jilid 2, May Day melawan, kawal hak angket 4 Mei 2026. Masa depan Kaltim ditentukan pada hari itu. Terus kenapa aksi 214 Jilid 2 hari ini itu menuntut hak angket sebegitu pengennya? Itu karena kita tuh tahu kalau cuma lapor-lapor biasa, lapor sana, lapor sini, semuanya bakal ditutup-tutupin lagi. Ketua DPRD Kaltim itu siapa? Kakaknya sendiri toh. Lucu kan? Adeknya yang belanja, kakaknya yang periksa. Itu mah bukan pengawasan, itu mah lagi diskusi keluarga nggak sih? Nah inilah titik poinnya tuh di sini. Rakyat itu harus kumpul, mahasiswa harus bersuara. Pokoknya jangan kasih ruang buat mereka nafas kalau urusan transparansi. Kalau DPRD-nya malah lembek dan membela adeknya sendiri, berarti gedung dewan itu udah jadi milik dinasti, ya nggak sih? Bukan milik rakyat lagi. Pokoknya jangan biarin tanah di Kaltim itu dikuasai oleh satu keluarga yang sibuk pijet-pijetan sementara rakyatnya kelaparan. Yuk semuanya datang ke gedung DPRD, suarakan apa hak dan kemauan kalian. Tunjukin kalau Kaltim itu bukan milik satu keluarga. Kalau mereka nggak bisa kerja ya apa? Turun. Kalau cuma bisa menghabiskan anggaran buat laundry dan kemewahan, ya pulang aja. Nggak usah jadi gubernur, nggak usah jadi pemimpin. Kita baca komenannya dulu yuk. Dari Cito C555. Kalau nggak kayak Nepal, kayak apa mau ada perubahan? Kalau bisa jangan kayak Nepal lah. Ampun, kita belum siap deh. Jangan garang di awal, tapi pas di DPRD Kaltim demo, lempem. Harus dibuktikan jika rakyat Kaltim benar-benar melawan demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Yuk, bisa yuk. Kawal hak angket live. Apakah akan ada live-nya? Kalau memang ada live-nya, harus kita tonton bareng-bareng. Jangan lembek demonya. Pokoknya kasih menyala. Nanti diketawakan Mas Ut. Gunakan drone aja kayak Iran kalau tuh gubernur gak mau keluar. Kira-kira mau keluar gak itu Pak Gubernurnya ya? Kalau feeling saya sih dia bakal keluar ya. Soalnya kemarin kan dia keluar terus cabut ya. Ini kalau feeling saya dia keluar. Berani dia keluar. Nemuin pendemo. Karena dia nggak mungkin melakukan kesalahan 2 kali. Tapi kalau dia sampai melakukan kesalahan 2 kali, maka dia wajib diisi sendiri. Segera nepalkan Mas Ut. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan ocehan saya yang nggak penting-penting amat sebenarnya. Karena saya juga nggak tinggal di Kalimantan Timur. Saya pengen aja masyarakat-masyarakat di Indonesia itu pada mulai dan pada sadar. Sebenarnya kan ada 2 hal yang nggak bisa ditinggalkan sih. Pemimpin dan rakyatnya. Pemimpin udah bagus tapi rakyat nggak mau diatur, susah. Pemimpin gak bisa ngatur rakyat tapi rakyatnya yang bangun sendiri, yang melek, itu juga susah. Apalagi pemimpin yang gak peduli, rakyat yang gak mau diatur. Ini amit-amit jangan sampai kejadian. Dukung terus channel Warung Politik, subscribe, like, share videonya. Terima kasih. Cut.